Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Merindukan dan Mencari Wajahnya. Saudara, harus diakui bahwa mendengar itu suatu keterampilan yang harus dikembangkan dan dilatih. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Tanpa demikian, orang tidak akan mungkin bisa menjadi pendengar yang baik. Maksud saya, kalau tidak mengembangkan dan melatih keterampilan mendengarnya. Dan faktanya memang hanya sedikit sekali orang yang sanggup dan mau mendengarkan orang lain. Apalagi perihal pergumulan hidup atau curahan hati. Namun demikian, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mau mendengarkan curahan hati kita, sehingga di waktu kesesakan kita bisa berlindung kepadanya. Itulah setidaknya ungkapan hati sang pemazmur, di mana dituliskan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Ketika seorang anak beranjak dewasa, interaksi atau hubungannya dengan orang tua akan mengalami perubahan. Ketika seorang anak berusia 1 tahun, mungkin ia berinteraksi dengan orang tuanya secara transaksional. Kalau orang tuanya memberi sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka ia melontarkan senyum pada orang tuanya. Sebaliknya, kalau orang tuanya melarang atau mengambil sesuatu yang berbahaya darinya, padahal itu membahayakan loh saudara, biasanya dia akan marah dan menangis, tanda tidak senang. Singkatnya, kalau sesuai keinginannya, dia bahagia. Kalau tidak sesuai yang dia mau, maka dia tidak bahagia. Kalau tangan orang tua memberi, ia senang. Kalau tidak, maka ia merajuk, bersungut-sungut, dan tidak senang hati. Bukankah interaksi atau hubungan kita dengan Tuhan seringkali juga begitu? Kalau Tuhan memberi sesuatu dari tangannya, kita akan sangat bergirang, sangat senang, sukacita. Kalau tangannya melindungi kita dan keluarga kita, maka kita akan memiliki sangat banyak alasan untuk bersyukur, bisa bersaksi, memuji-muji Tuhan, ibadah juga rajin, berdoa juga rutin. Namun bagaimana ketika yang terjadi sebaliknya? Bagaimana kalau ternyata kehidupan tidak bersahabat? Masalah, pergumulan hidup, sakit penyakit, datang silih berganti, dan Tuhan malah bungkam. Dia seolah diam dan abai dengan pergumulan kita, tidak menolong kita, bahkan sepertinya membiarkan kita sendiri. Pertanyaannya, akankah kita mencurigainya karena tangannya tersembunyi bagi kita? Akankah kita menyalahkannya, menganggapnya tidak adil, meninggalkan dia? Saudara, interaksi yang ideal antara kita dan Tuhan seharusnya tidak hanya didasari oleh apa yang ada di tangannya saja, bukan hanya karena sesuatu yang bisa Tuhan berikan seperti berkat dan perlindungan.
Interaksi kita atau hubungan kita dengan Dia adalah interaksi yang merindukan wajahnya. Itu yang ideal, itu yang benar. Wajah itu berbicara soal kehadiran, kedekatan, dan keintiman. Kita merindukan Tuhan karena wajah atau kehadirannya, bukan sesuatu di tangannya. Tepatlah apa yang ayat di atas katakan, bahwa kita harus mempercayainya setiap saat. Artinya, kita menaruh cinta, pengharapan, dan keinginan untuk selalu dekat padanya setiap saat. Bukan hanya ketika Dia dapat memberikan sesuatu bagi kita, namun ketika nampak tidak ada suatu pun alasan untuk bersyukur dan mendekat padanya, kita tetap mencarinya, merindukan dan mencari wajahnya. Kita mencari Dia karena wajahnya, bukan tangannya. Sampai di suatu titik kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu bukan karena sesuatu yang dapat Kau berikan bagiku, tetapi karena dirimu sendiri. Wah, ini level yang luar biasa kalau sampai di sini, saudara. Tentu itu tidak mudah, tetapi bisa, bahkan sangat mungkin. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Meskipun Bapa sepertinya meninggalkan Dia, sampai Dia sempat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Tetapi Tuhan Yesus tetap mempercayai Bapa, dan Dia bisa berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu luar biasa. Itu teladan yang sungguh harus kita ikuti, saudara. Oleh sebab itu, mari mulai sekarang kita berlatih untuk mempercayai Tuhan, meskipun langit hidup terasa gelap, meskipun keadaan barangkali semakin memburuk. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam hidup kita. Kembangkan interaksi kita dengan Tuhan sampai tahap relasi yang tulus. Tulus, saudara, artinya berhubungan dengan Tuhan itu memang benar-benar karena merindukan Tuhan, bukan untuk beroleh sesuatu dari tangannya. Begitu, saudaraku. Saya percaya ketika kita mengerti ini dan kita melakukan, kita berusaha, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.